Ya, baik. Ada orang yang sempat bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa ya hidup saya itu banyak sekali cobaannya, gitu kan? Ya, saya bilang hidup itu memang harus banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain, gitu ya. Kalau banyak cobaan itu kan banyak cobaan. Ya, kalau sedikit cobain, gitu ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira hal-hal apa yang harus dilakukan di tengah-tengah musim sulit semacam ini? Yang pertama saya sampaikan bahwa kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari semua di pagi hari ini itu adalah bagian dari husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billah. Jangan sampai salah seorang di antara kamu mati kecuali dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku itu mengikuti prasangka hambaku saja. Gitu kan? Bagaimana prasangka hambaku, itulah akan aku berikan kepadanya. Jadi seburuk apapun yang menimpa kehidupan kita, jangan sampai menggeser posisi kita untuk tidak kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa berbaik sangka dengan kita mengatakan insyaallah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, asa rabbuna ayyubdilana khairum minha. Semoga dengan ini Allah akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik lagi. Ya, itu. Jadi yang pertama husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua adalah mindset kita tadi. Ya, ini kan memperbaiki mindset juga ya tadi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sesuatu kepada kita, yakini mindset kita, ini pasti Allah ingin memberikan sesuatu yang mungkin lebih baik bagi saya. Kalau misalnya kita kemarin menjadi pegawai kemudian kena PHK, mungkin Allah punya rencana yang jauh lebih baik, dan itu harus kita yakini. Itu harus kita yakini. Mungkin kita dagang, mungkin kita online, mungkin apa, kita insya Allah dapat jalannya, gitu kan? Karena rizki Allah itu sangat luas. Dan Allah mengatakan, la nas'aluka rizqan, aku nggak pernah minta rizki kepadamu, nahnu narzukuk, kami yang memberikan rizki kepadamu, wahai manusia. Ada seorang kisah salafus soleh, ketika suaminya meninggal, ini seorang wanita ini suaminya meninggal, kemudian anaknya masih kecil-kecil, ya. Kemudian tetangganya, kerabatnya, saudaranya menangis, kasihan suami meninggal, sedangkan dia meninggalkan anak-anak kecil seperti itu. Tapi istrinya mengatakan apa? Matal marzuq wa baqiyar raziq. Ya, yang mati itu marzuki. Jadi kita semuanya ini marzuki sebetulnya. Marzuki itu maknanya apa? Yang dikasih rizki. Wa baqiyar raziq. Dan yang langgeng, yang tetap itu adalah ar-raziq, yang maha memberi rizki. Maka mungkin di balik pandemi semacam ini kita mulai meraba diri kita. Kira-kira potensi apa yang saya miliki? Ada orang justru di masa pandemi ini justru bangkit ekonominya, bahkan lebih dari waktu dia menjadi pegawai. Ternyata ternyata dia itu pinter dagang ternyata. Yang kemarin pagi berangkat, sore pulang, sekarang dia mulai dagang dan masya Allah keuntungannya berlipat-lipat. Ya, maka miliki mindset yang semacam ini. Ya, kemudian yang ketiga ada istiqamalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini kejadian apapun yang menimpa kita, seburuk apapun, kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kesudahan yang paling akhir itu milik siapa? Al muttaqin. Orang yang tetap istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Ya, jadi jangan kemudian ketika mungkin ada orang kena PHK, mungkin dia rezekinya berkurang, mungkin dia bangkrut, malah jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari teman-teman yang soleh karena sibuk mencari rezeki. Masya Allah. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Justru kita dekatkan diri kepada Allah setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Saya yakin kalau orang semacam ini, bukankah kita diciptakan untuk ibadah? Ya, kalau dia tetap istiqomah dalam hidup, Allah nggak bakal menelantarkan dia, gitu kan? Allah nggak bakal menelantarkan dia. Dan yang terakhir, ya, yang saya sarankan
adalah agar kita senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak doa dan istighfar. Istighfar itu solusi dari segala sesuatu. Ya, man lazimal istighfar, kata Nabi, barang siapa yang terus menerus memohon ampunan kepada Allah, ya, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan setiap kesempitannya dijadikan oleh Allah jalan keluar. Ya, wa min kulli hammin farajan. Setiap kesulitannya, setiap bundahnya, kesedihannya Allah ganti dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri kepadanya rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ya.